Sang ayah menyumpal mulut putranya dengan daging panggang, lalu tertawa sambil merekam, menggoda bahwa cara makan anaknya berantakan. Tiba-tiba sang ibu muncul dari dapur sambil membawa penggorengan. Itulah kenangan terakhir anak itu, momen terakhir bersama ayahnya. Sejak hari itu, ibunya membawanya pergi dari rumah karena ayahnya hanya seorang peminum dan suka melampiaskan amarahnya. Mereka pulang ke desa, tempat sang nenek tinggal. Saat tiba, nenek sedang menarik gerobak berisi barang dagangan. Ia menatap keduanya sebentar, lalu melanjutkan langkah tanpa sepatah kata pun. Tatapannya seolah sudah tahu bahwa putrinya akhirnya menapaki jalan hidup yang sama seperti dirinya dulu. Untuk bertahan hidup, sang ibu bekerja di warung karena masih muda dan cantik. Banyak pria menaruh perhatian padanya. Suatu hari, ia berdandan rapi dan berkata akan makan dengan teman di kota. Anaknya bersikeras ikut. Namun, saat mereka bertemu seorang pria, kehadiran anak itu menjadi pengganggu. Pria itu memberi beberapa koin permainan, lalu pergi bersama ibunya. Ketika anak itu bosan dan mencari ibunya, ia menemukannya dan merasa sesak tanpa tahu mengapa. Malamnya, ibunya bertanya lembut, "Kamu masih sayang ayah?" Anak itu mengangguk dan ibunya hanya tersenyum. Ibu mengerti. Sejak hari itu, ia tak pernah berpikir untuk menikah lagi. Tahun-tahun berlalu, anak itu tumbuh rajin dan melanjutkan sekolah ke Tokyo. Namun hidup di kota besar tak semudah yang dibayangkan. Ia menghamburkan uang kiriman ibunya, gagal kuliah, dan akhirnya menelepon dengan rasa bersalah. Di ujung telepon, ibunya hanya berkata, "Tak apa," meski hatinya hancur. Kemudian sang ibu berkata, "Aku akan bekerja lebih keras agar kamu bisa mengulang kuliah." Berkat pengorbanannya, anak itu akhirnya lulus meski tenaga ibunya hampir habis. Ia bangga bercerita kepada semua orang bahwa anaknya sukses di Tokyo. Padahal kenyataannya, mencari kerja di bidang seni sangat sulit. Hari-harinya diisi dengan pekerjaan sambilan dan hutang yang menumpuk. Saat musim dingin datang, ia tidur di jalanan, menolak pulang karena masih punya sedikit harapan. Hingga suatu hari, saat meminta uang, rekan ibunya yang mengangkat dan barulah ia mengetahui bahwa ibunya mengidap kanker. Saat berbicara, suara ibunya lemah, tapi masih sempat bercanda, "Jangan khawatir, ibu baik-baik saja." Namun di balik tawa itu, ia tahu ibunya menahan sakit. Rasa bersalah menumbuhkan tekad baru dalam dirinya. Ia mulai bekerja keras, menulis, dan menjadi penyiar radio. Hutangnya sedikit demi sedikit lunas, dan bukunya terbit. Kebanggaan terbesar ibunya. Beberapa waktu kemudian, ia mengajak ibunya pindah ke Tokyo untuk tinggal bersamanya. Ia kira ibunya akan sangat senang, namun sang ibu justru ragu-ragu. Berulang kali bertanya pelan, "Ibu benar-benar boleh pergi?" Dan setelah mendapat jawaban pasti, ia masih berkata lembut, "Terima kasih." Seperti kebanyakan orang tua di dunia ini, mereka telah mengorbankan seluruh hidupnya demi anak-anak, dan saat menua, masih takut menjadi beban, dan mereka tak pernah berharap balasan besar. Banyak orang tua bahkan sudah menyiapkan diri untuk menjalani sisa hidupnya dalam kesepian. Namun ibu itu beruntung, putranya tidak membiarkannya menjadi orang tua yang ditinggal.